Malam itu sunyi. Angin gurun berhembus pelan, membawa aroma tanah kering dan doa-doa yang terpendam. Di sebuah perkampungan kecil Bani Israel, seorang bayi baru saja lahir. Tangisnya pecah di tengah kesunyian, namun bukan tangis biasa. Ada getar tak terlihat, seolah alam menyambut kedatangannya. Sebelumnya bantu subscribe, like, dan ketik amin. Semoga rezekinya lancar. Amin. Ibunya menangis terisak, bukan karena sakit, melainkan karena takut. Zaman itu adalah zaman penindasan. Bani Israel hidup di bawah kekuasaan kaum kafir yang kejam. Anak-anak lelaki diburu, para pemuda dibunuh. Kekuatan dianggap ancaman, dan setiap kelahiran lelaki adalah kabar duka. Namun malam itu, ayah sang bayi mengangkat tangannya ke langit. "Ya Allah," bisiknya dengan suara bergetar, "jika anak ini Engkau takdirkan hidup, jadikan ia penolong agamamu." Doa itu menembus langit, dan Allah mengabulkannya. Tahun-tahun berlalu. Bayi itu tumbuh berbeda. Namanya Syamun. Sejak kecil, tubuhnya lebih kuat dari anak-anak seusianya. Saat anak lain terjatuh, ia bangkit. Saat anak lain lelah, ia masih berlari. Otot-ototnya terbentuk tanpa latihan berat. Nafasnya panjang, tatapannya tajam. Namun kekuatan itu bukan tanpa aturan. Sejak kecil, ayahnya menanamkan satu pesan berulang-ulang. "Wahai anakku, kekuatanmu bukan milikmu. Ia titipan Allah." Syamun mengangguk setiap kali ia patuh. Ia taat. Ia tumbuh sebagai pemuda yang rendah hati, meski mampu meremukan batu dengan tangan kosong. Ketika Syamun menginjak usia dewasa, Allah mengangkatnya sebagai nabi dan pejuang bagi Bani Israel. Musuh-musuh mereka gemetar mendengar namanya. "Dia manusia atau iblis?" bisik para prajurit kafir. Tidak mungkin satu orang memiliki kekuatan seperti itu. Syamun berperang bukan untuk kemasyhuran, bukan untuk balas dendam. Ia berperang karena perintah Allah. Dalam satu pertempuran, ia mengangkat pintu gerbang besi sendirian. Dalam pertempuran lain, ia memukul mundur pasukan hanya dengan senjata seadanya. Namun, setiap kali menang, ia sujud. "Ya Allah," ucapnya, "jangan biarkan aku sombong." Musuh-musuhnya putus asa. Pedang tak mampu melukainya, pasukan tak mampu menahannya, hingga para pemimpin kafir berkumpul dalam ketakutan. "Kita tidak bisa mengalahkannya dengan perang," kata salah satu dari mereka. "Kita harus menghancurkannya dari dalam." Dan disitulah malam turun perlahan di negeri itu. Lampu-lampu minyak menyala, redup di dalam rumah Nabi Syamun. Angin malam menyusup lewat celah jendela, membawa aroma tanah basah dan keheningan yang menenangkan. Dari luar, rumah itu tampak biasa saja. Tak ada penjagaan, tak ada kemewahan. Namun di dalamnya, tinggal seorang nabi yang ditakuti kerajaan-kerajaan, dan seorang perempuan yang menyimpan niat paling berbahaya. Istri Syamun duduk di dekatnya, rambutnya tergerai rapi, suaranya dibuat selembut mungkin. "Engkau tampak lelah hari ini," katanya sambil menuangkan air. "Perang lagi?" Syamun mengangguk pelan. "Mereka kembali menyerang perkampungan Bani Israel. Kau selalu melawan mereka sendirian," ucapnya dengan nada kagum. "Tidakkah kau takut suatu hari kekuatan itu meninggalkanmu?" Pertanyaan itu terdengar wajar, namun Syamun menatapnya sesaat. "Tidak," jawabnya tenang. "Selama aku taat kepada Allah." Perempuan itu tersenyum kecil, namun di balik senyum itu, matanya menghitung. Hari-hari berlalu. Pertanyaan demi pertanyaan muncul. Tidak kasar, tidak mendesak, selalu dibungkus dengan cinta. "Apakah semua nabi sekuat engkau? Apakah kekuatan itu datang tanpa sebab? Tidakkah Allah memberi tanda khusus?" Syamun menjawab singkat. Ia tidak curiga, sebab siapa yang mencurigai orang yang dicintainya? Di sisi lain kota, para musuh Bani Israel berkumpul. Wajah mereka tegang, tangan gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena takut. "Apakah ia sudah bicara?" tanya seorang pemimpin. "Belum," jawab perempuan itu dingin. Namun ia mulai lengah. "Teruskan," ujar mereka. "Kami harus tahu sumber kekuatannya." Perempuan itu mengangguk. "Serahkan padaku." Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar, mengguncang rumah.
Syamun baru pulang dari pertempuran. Tubuhnya penuh luka kecil, namun langkahnya masih tegap. Istrinya menyambut dengan pelukan. "Duduklah," katanya lembut. "Aku rawat lukamu." Tangannya menyentuh lengan Syamun. Sentuhan itu membuatnya lengah. Ia duduk. Perempuan itu membersihkan darah di lengannya dengan hati-hati. "Engkau selalu kembali hidup," bisiknya. "Aku takut suatu hari Allah mengambil kekuatanmu. Jika itu kehendak Nia," jawab Syamun. "Aku menerimanya. Bagaimana jika manusia yang mengambilnya?" tanyanya pelan. Syamun menoleh. "Apa maksudmu?" Ia cepat menggeleng. "Tidak apa-apa. Aku hanya takut kehilanganmu." Petir kembali menyambar. Dan untuk pertama kalinya, Syamun merasa lelah. Bukan fisik, melainkan batin. Malam berikutnya, rayuan itu semakin dalam. Perempuan itu bersandar di bahunya. "Aku ingin merasa aman," katanya. "Aku ingin tahu apa yang membuatmu tak terkalahkan." Syamun terdiam lama. Rahasia itu adalah amanah. Namun bisikan setan datang perlahan. "Bukankah ia istrimu? Bukankah kejujuran menguatkan cinta?" Syamun menarik napas. "Kekuatanku datang dari ketaatan." "Hanya itu?" tanya istrinya lembut. "Tidak ada tanda fisik?" Syamun menatap api lampu minyak yang bergetar. "Allah melarangku memotong rambutku," ucapnya pelan. "Itu tanda perjanjian." Perempuan itu terdiam. Jantungnya berdegup keras. Inilah yang mereka cari. Namun ia menunggu. Belum sekarang. Keesokan harinya, kabar itu sampai kepada para pemimpin kafir. Rambut, salah satu tertawa. "Sesederhana itu, jangan remehkan," jawab perempuan itu. "Kepercayaan adalah senjataku." Malam demi malam, tekanan semakin kuat. Tangisan palsu, rasa bersalah, ketakutan yang dibuat-buat. "Engkau tidak percaya padaku? Apakah aku musuhmu?" Syamun terhimpit. Doanya semakin panjang, namun hatinya mulai goyah. Dan suatu malam, kelelahan menutup kesadarannya. Ia tertidur di pangkuan istrinya. Perempuan itu memandang wajahnya lama. "Maafkan aku," bisiknya. "Ini bukan tentang cinta." Tangannya memberi isyarat. Dari balik tirai, para musuh muncul. Pisau berkilat, borgol besi berbunyi. Di bawah cahaya lampu yang bergetar, rambut Nabi Syamun dipotong satu persatu. Saat helai terakhir jatuh ke lantai, kekuatan itu lenyap. Syamun terbangun tersentak. "Apa yang kau lakukan?" Namun sudah terlambat. Tubuhnya melemah, tangannya gemetar, lututnya jatuh ke lantai. Ia menatap istrinya. "Engkau mengkhianatiku." Perempuan itu memalingkan wajah. Air matanya jatuh bukan karena penyesalan. Di luar, musuh bersorak. Nabi perkasa itu telah runtuh, dan langit menyaksikan. Seorang nabi jatuh bukan oleh pedang, melainkan oleh pengkhianatan. Matahari belum tinggi ketika Nabi Syamun tersadar sepenuhnya. Besi dingin membelit pergelangan tangannya. Setiap gerakan kecil menimbulkan bunyi gesekan yang menyayat telinga. Kepalanya terasa ringan, tubuhnya lemas, seperti kehilangan ruhnya sendiri. Ia mencoba bangkit, namun lututnya tak lagi patuh. "Apa yang terjadi?" gumamnya lirih. Dahulu, satu hentakan kakinya mampu merobohkan pintu besi. Kini, untuk berdiri saja ia gemetar. Ia menoleh. Di sekelilingnya, wajah-wajah musuh berdiri dengan senyum kemenangan. Mata mereka berbinar, bukan karena keberanian, melainkan karena kelegaan. Kelegaan karena akhirnya, sosok yang selama ini menghantui tidur mereka telah terikat tak berdaya. "Di mana kekuatanmu sekarang, wahai Nabi?" ejek salah satu dari mereka. Syamun terdiam. Ia menunduk, menatap lantai. Hatinya bergetar, bukan karena rasa sakit, melainkan karena kesadaran yang datang terlambat. "Aku telah lalai," bisiknya dalam hati. "Aku telah mengkhianati amanahmu, ya Allah." Teriakan tawa memenuhi ruangan. Rantai ditarik. Tubuh Syamun diseret keluar rumah yang dulu ia sebut tempat berlindung. Jalanan kota dipenuhi manusia. Mereka berkumpul, menunjuk-nunjuk, berbisik, lalu tertawa keras. "Itu dia, Nabi perkasa itu.
Lihat sekarang tak lebih dari tawanan. Syamun diarak seperti trofi kemenangan. Dahulu, ketika ia melangkah di jalan ini, orang-orang berlindung di balik pintu. Kini, pintu-pintu terbuka lebar bukan untuk menyambut, tetapi untuk menyaksikan kehancurannya. Di alun-alun, ia dipaksa berdiri di hadapan kerumunan. Seorang pemimpin musuh melangkah maju. Inilah dia, serunya lantang. Orang yang mengaku dilindungi Tuhan. Sorak-sorai membahana. Di mana Tuhanmu sekarang? Mana kekuatanmu? Syamun menutup mata. Setiap ejekan terasa seperti cambuk di jiwanya. Namun ia tahu, yang paling melukai bukanlah hinaan manusia, melainkan jarak yang ia rasakan dengan Robnya. Ia ditampar, didorong, dipaksa berlutut, namun tak satu pun keluhan keluar dari bibirnya. Karena di balik kehinaan itu, sesuatu mulai tumbuh. Penyesalan. Malam itu, Syamun dilemparkan ke sebuah bangunan besar. Dindingnya kokoh, tiangnya menjulang, tempat hiburan, musuh-musuh Allah. Ia dijadikan tontonan, matanya ditutup, tangannya tetap terikat. Setiap hari ia dipaksa berdiri, mendengar tawa, cemooh, dan musik perayaan. Mereka menertawakan kejatuhannya, mereka merayakan kelemahannya. Namun di dalam gelap itu, Syamun mulai menemukan cahaya yang lain. Ia berdoa, bukan dengan suara lantang, bukan dengan keyakinan penuh seperti dulu, melainkan dengan hati yang hancur. Ya Robku, bisiknya dalam kegelapan, aku telah sombong dengan kekuatanmu. Aku telah lengah menjaga amanahmu. Air mata mengalir di pipinya. Jika ini hukumanmu, lanjutnya, aku menerimanya. Namun jika masih ada ampunan, jangan biarkan aku mati dalam kehinaan. Hari-hari berlalu, rambutnya mulai tumbuh kembali. Perlahan, helai demi helai. Tak ada yang memperhatikan, tak ada yang peduli. Musuh-musuhnya mengira segalanya telah berakhir, padahal langit sedang menyiapkan sesuatu. Suatu hari, seorang penjaga berbisik pada temannya. Tidakkah kau lihat? Rambutnya mulai panjang. Apa pedulinya? Jawab yang lain, tertawa. Tanpa kekuatan, ia tak lebih dari bayangan. Namun di dalam hati Syamun, kekuatan sejati mulai kembali. Bukan di ototnya, bukan di lengannya, melainkan di kerendahan hati. Setiap malam ia berdoa lebih lama. Setiap hinaan ia jawab dengan istighfar. Setiap ejekan ia balas dengan kesabaran. Ia kini mengerti. Kekuatan bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk dijaga. Dan pada suatu malam, di bawah langit yang sunyi, Syamun mengangkat wajahnya. Ya Allah, ucapnya lirih namun mantap. Jika engkau masih menghendakiku, kembalikan kekuatan itu sekali saja. Bukan untuk diriku, tetapi untuk menegakkan kebenaranmu. Langit diam. Namun, tak satu doa pun yang jatuh ke bumi tanpa jawaban. Dan musuh-musuh Syamun belum tahu bahwa kehinaan ini bukan akhir kisahnya, melainkan awal dari pembalasan yang akan mengguncang negeri. Hari-hari Nabi Syamun alaihissalam berlalu dalam kegelapan. Bukan hanya karena matanya dirantai dan tubuhnya dikurung, tetapi karena hatinya tenggelam dalam penyesalan yang tak terucap. Di sebuah penjara batu milik musuh, ia duduk terikat, dipermalukan di hadapan orang-orang yang dulu gemetar menyebut namanya. Kini mereka menertawakannya. Lihat Nabi perkasa itu, ejek seorang penjaga. Sekarang ia tak lebih dari tawanan. Syamun menunduk. Ia tidak membalas. Ia tidak mengutuk. Di tengah hinaan itu, lisannya bergerak pelan. Ya Allah, aku telah lalai. Aku menjaga amanahmu dengan lemah. Ampuni aku. Jangan engkau tinggalkan aku. Air mata jatuh ke tanah penjara. Tak ada yang peduli, tak ada yang mendengar. Kecuali Allah, malam demi malam, ia berdoa dalam lapar, dalam luka, dalam kehinaan, tidak meminta dibebaskan, tidak meminta balas dendam. Hanya satu, ampunan. Waktu berlalu, hari-hari penjara membuat tubuhnya kurus. Namun, imannya justru menguat. Ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Saat tangannya yang terikat menyentuh tengkuk, ia terdiam. Rambut, halus, pendek, namun nyata.
Ia tersenyum kecil. Bukan karena harapan dunia, tapi karena tanda engkau masih bersamaku. Ya Rob, di luar penjara, para musuh sibuk merayakan kemenangan. Mereka menjadikan Syamun tontonan, diperlihatkan kepada rakyat sebagai simbol runtuhnya kekuatan Bani Israel. Tak ada lagi nabi perkasa, tak ada lagi ancaman. Mereka tidak tahu bahwa di balik dinding batu itu, Allah sedang menyusun rencananya. Rambut Syamun tumbuh perlahan. Tak cepat, tak mencolok, namun setiap helai adalah janji. Setiap malam, ia mengulang doa yang sama. Dengan suara serak, dengan hati hancur, jika engkau hendak menghukumku, aku rida, tapi jangan engkau cabut rometmu dariku. Suatu hari, penjaga membuka selnya, menariknya kasar. Ayo, katanya. Raja ingin melihatmu. Syamun dibawa ke aula besar, tempat pesta, tempat musik dan tawa. Para pemimpin musuh duduk sambil minum dan tertawa. Di tengah ruangan, Syamun dipaksa berdiri, dirantai, diperlihatkan sebagai bahan ejekan. Wahai Nabi, kata seorang pemimpin dengan nada menghina, di mana Tuhanmu sekarang? Tawa pecah. Syamun menunduk, lalu berkata pelan, Tuhanku tidak pernah pergi. Mereka tertawa lebih keras. Bohong. Kalau dia bersamamu, kau tidak akan seperti ini. Syamun memejamkan mata. Dalam hatinya, ia berbisik. Sekarang, ia merasakan sesuatu mengalir. Bukan emosi, bukan amarah. Kekuatan belum penuh. Namun cukup untuk membuat jantungnya bergetar. Para musuh tidak sadar. Mereka terlalu sibuk meremehkan. Mereka tidak melihat rambut Syamun, kini hampir menyentuh bahunya. Mereka tidak melihat matanya yang kembali tenang. Mereka tidak merasakan udara yang berubah berat. Allah belum bertindak, namun tanda-tandanya telah hadir. Malam itu, Syamun dikembalikan ke penjara. Namun langkahnya lebih tegap. Doanya lebih yakin. Ia berlutut, mengangkat wajah. Ya Allah, jika engkau kembalikan kekuatan itu, aku tidak memintanya untuk diriku. Gunakan aku untuk menunjukkan kekuasaanmu. Langit diam. Namun, doa itu telah dicatat. Di luar, para pemimpin merencanakan pesta besar. Mereka ingin menjadikan kehinaan Syamun sebagai hiburan terakhir. Tanpa sadar, mereka sedang mengumpulkan diri di satu tempat. Dan di dalam penjara, seorang nabi yang telah jatuh sedang bangkit kembali. Bukan karena rambutnya semata, tetapi karena tobat yang diterima Allah. Dan ketika Allah memutuskan untuk menolong, tak ada istana, tak ada pasukan, tak ada tembok yang mampu menghalangi. Hari itu istana musuh dipenuhi sorak dan tawa. Pilar-pilar batu dihiasi kain mahal, lentara-lentara besar, digantung tinggi, dan musik menggema, memenuhi aula raksasa. Para penguasa berkumpul, mabuk oleh kemenangan dan kesombongan. Mereka ingin satu hal, hiburan terakhir dari Nabi yang telah mereka hancurkan. Bawa dia, teriak salah satu pemimpin sambil tertawa, biar semua orang melihat betapa lemahnya dia sekarang. Pintu besar dibuka. Nabi Syamun alaihissalam masuk dengan langkah perlahan. Tangannya masih terbelenggu. Matanya menunduk. Namun tidak satu pun dari mereka menyadari bahwa di balik ketenangan itu, kekuatan telah kembali sepenuhnya. Rambutnya telah tumbuh, perjanjian dengan Allah telah utuh. Syamun berdiri di tengah aula, suara tawa semakin keras. Inikah Nabi yang dulu menghancurkan pasukan kita? Lihat dia. Bahkan berdiri pun gemetar. Mereka tidak tahu, yang bergetar bukan tubuh Syamun, melainkan bangunan di sekeliling mereka. Syamun mengangkat wajahnya perlahan. Matanya menatap ke atas, ke langit yang tak terlihat dari balik atap istana. Ya Allah, bisiknya, aku telah jatuh, dan engkau mengangkatku. Hari ini aku tidak meminta keselamatan, aku meminta keadilan-Mu. Para pemimpin masih tertawa, tak satu pun mendengar doa itu. Suruh dia bermain, jadikan dia badut terakhir. Syamun melangkah. Pelan, namun setiap langkah membuat lantai bergetar. Ia berhenti di antara dua pilar raksasa yang menopang atap aula. Seorang penjaga mendekat, mengejek. Kenapa berhenti? Capek. Syamun menjawab tenang. Aku hanya mencari tempat terbaik. Ia meletakkan kedua tangannya pada pilar, menutup mata. Untuk sesaat,
Waktu seperti berhenti. Lalu, Syamun berdoa dengan suara yang hanya didengar langit. Ya Allah, jika hidupku Engkau ambil hari ini, jadikan kematianku saksi kekuasaan-Mu. Dan saat itu, kekuatan Allah mengalir penuh ke dalam dirinya. Syamun mendorong, bukan dengan amarah, bukan dengan dendam, tetapi dengan izin Allah. Pilar pertama retak, pilar kedua berguncang. Tawa berubah menjadi jeritan. Apa yang kau lakukan, hentikan, terlambat. Dengan satu hentakan dahsyat, kedua pilar runtuh bersamaan. Atap istana ambruk, batu-batu raksasa jatuh seperti hujan. Debu memenuhi udara, jeritan berubah menjadi sunyi yang mengerikan. Para penguasa yang dulu duduk di singgasana terkubur di bawah bangunan yang mereka banggakan. Istana yang dibangun dengan kesombongan menjadi kuburan massal, dan di tengah reruntuhan itu, Nabi Syamun alaihissalam bersujud. Tubuhnya tertimpa puing, napasnya melemah. Namun, wajahnya tenang. Doanya terjawab. Ia tidak selamat, namun ia menang. Allah membalas kezaliman dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Tak ada pasukan, tak ada perang panjang, hanya satu momen, satu keputusan ilahi. Hari itu, musuh-musuh Bani Israel lenyap, penindasan berakhir. Dan nama Syamun dikenang bukan karena kekuatan fisik semata, tetapi karena tobat dan ketaatannya. Kisah ini bukan tentang rambut, bukan tentang otot. Ini tentang amanah, tentang kesalahan manusia, dan tentang Allah yang Maha Pengampun namun juga Maha Membalas. Barang siapa kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh, maka kehancuran bisa berubah menjadi kemenangan. Dan barang siapa sombong dan menertawakan kebenaran, maka kehancurannya bisa datang dari arah yang paling tak disangka. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan tonton video lainnya hanya di Serambi Kufah. Terima kasih.